Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau salah seorang di antara kalian mengantuk dalam keadaan sholat, falyarqud. Falyarqud artinya ya falyanam, hendaknya dia tidur kalau sholat lagi ngantuk. Tujuannya apa? Hatta yadhhaba anhun naum, sampai rasa kantuknya hilang. Kenapa? Kata Nabi, kalau orang sholat dalam keadaan na'isun, na'is itu artinya ngantuk, dia tak tahu dia lagi istighfar atau lagi mencela dirinya. Gak jelas, orang lagi baca dalam keadaan mengantuk, tadinya mau memuji Allah bisa menghina Allah, tadinya mau minta rahmat yang berminta laknat gitu. Ya makanya kalau mengantuk Nabi bilang apa? Falyarqud. Ya. Nah, inilah hadis yang kita bahas. Di dalam hadis ini ada satu benang merah, yaitu satu kata yang disebut dengan nu'as. Nu'as itu artinya mengantuk, ya. Jadi misalnya Anda punya teman orang Arab ngajak ngopi, ya, ayo kita pergi ngopi. Ana nu'as, saya ngantuk, ya udah, berarti dia nggak mau pergi, gitu ya. Nah, inilah yang jadi benang merah permasalahan dalam hadis ini. Karena kalau orang mengantuk, dia sudah hampir bisa dipastikan tidak bisa konsentrasi. Mungkin dia akan mencoba baca Al-Fatihah 5 kali pun tidak tuntas-tuntas, ya kan? Karena ngantuk, tadi dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin, karena ngantuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabb yang telah mengatur segala penyakit. Tadinya harus mengatur seluruh alam. Karena ngantuk, bacaan tidak konsentrasi, sehingga tujuan apa yang dia baca keliru, ngalor ngidul. Karena kata Nabi, idza shalla wa huwa na'is, kalau ada yang sholat dia dalam keadaan ngantuk, la yadri, dia tidak akan tahu, la'allahu yastaghfir, dia sedang istighfar, wa yasubbu nafsahu, atau sedang mencela dirinya sendiri. Ya, tadinya Allahumma rzuqna rahmatan wa afiyatan, tadinya meminta begitu ya. Ya Allah, berikan aku rahmat, berikan aku afiat. Jadi Allahumma urzuqna la'natan. Nah, salah pula jadi baca, minta laknat pula, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, tetapi kata para ulama, yang ditaklik oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai kapan batasan kita harus menghentikan sholat dalam keadaan ngantuk? Catatannya adalah ngantuk besar. Yang udah ngaco Anda paksain baca, ngaco keliru, ya. Dan ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ya ini yakni barang siapa yang fungsi indranya sudah berkurang. Jadi indra pendengar, indra mata apalagi kan, kalau ngantuk mata udah berat 1 kilo rasanya. Telinga sudah nggak jelas bacanya apa, imam baca apa, kita baca apa. Mulut sudah nggak bisa konsen lagi, nggak jelas melafalkannya. Sementara dalam sholat kan ada namanya rukun qauli, rukun yang harus diucap, ya kan? Nggak bisa elak ini. Tapi karena fungsi indranya sudah menurun karena ngantuk yang berat, ya, maka inilah lebih baik dia hentikan. Falyarqud, mendingan dia tidur dulu, tidur walaupun 5 menit, ngantuknya hilang dia langsung sholat lagi. Itu lebih baik, ya. Tetapi Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau memberikan pengecualian.
Ya. Kenapa? Karena ada ngantuk yang kecil-kecil macam burung mematuk-matuk, itu tidak membatalkan wudu. Dan ini banyak hadisnya tentang para sahabat. Sahabat itu kalau maghrib dan isya seperti kita nih, banyak di antara mereka yang mematuk-matuk. Kenapa? Ngantuk. Tapi pas tak kajian, Nabi tak lagi kajian, karena memang itikaf antara maghrib dan isya. Dan itu memang dirasakan. Ustadz ngomongin ngantuk macam dia tak ngantuk. Aku pun ngantuk di Masjidil Haram. Kalau antum tahu, di sana itu jeda antara maghrib isyanya lebih lama. Jauh lebih lama. Maghribnya 7:02. 7:02. Isyanya itu jam 20.30. Kalau kita satu jam ya. Hanya kalau di sana sampai sebenarnya kalau dari azan. Soalnya lama. Terus yang lamanya lagi apa? Asar ke maghrib itu lama tuh. Nah, saya biasanya kalau sudah maghrib ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, saya nggak pulang. Imma saya baca Quran atau saya dengar kajian para syekh. Dan itu luar biasa. Ngantuknya luar biasa. Apalagi ya, suasana kalau lagi di sana itu keadaannya sejuk kan? Sejuk. Jangankan di sana Ustaz, kena kipas angin Indonesia saja sudah sejuk, dan memang itu tantangannya. Ya, dan saya akui dengar pengajian aja kadang ngantuk. Tapi kalau pas pulang buka Facebook seger lagi. Ya itu karena dalam hal ibadah pasti ada provokator yang nanti bisik-bisik Anda, tidurlah engkau, tidurlah. Makanya ya wajar, saya sangat memaklumi, tapi usahakanlah untuk bisa dilawan, jangan diikutin. Salat Jumat aja begitu. Nabi kan bilang dalam hadis ya, kalau kalian salat Jumat dengar khutbah ngantuk gimana? Wudu atau pindah tempat. Boleh pindah tempat. Jangan diteruskan. Sedap nih. Khotibnya enak lagi. Kenapa? Datang. Tenang khotibnya gitu kan. Makin dia aduh pas pula lah. Alhamdulillah ya Allah bisa tidur siang. Nanti dia dengarnya kapan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tanya tadi khotib bilang apa? Bertakwalah kepada Allah. Tadi tema khutbahnya apa? Bertakwa kepada Allah. Ya iyalah, pasti bertakwa itu adalah pesannya. Tapi harus dilawan rasa ngantuk. Buktinya ketika ngantuk menerpa, Nabi suruh falyarqud, ya kamu tidur beneran. Tidur aja, habis itu kamu lakukan lagi, ya. Dan rupanya ya, ada kebiasaan yang dilakukan para sahabat untuk menunggu al-intidhar bainas shalah ila shalah, menunggu waktu salat ke salat yang lain. Ini kebiasaan para sahabat yang paling sering mereka lakukan maghrib ke isya. Ya. Nah, rupanya ada hadis yang dikeluarkan oleh Anas ibn Malik bahwasanya ada namanya khofaqo. Khofaqo itu orang begini, kayak mematuk, ya. Dan sahabat Nabi kayak begitu juga. Apa kata Anas? Anas kan sering memperhatikan, ya. Pas Nabi lagi tidak mengisi, sahabat tunggu maghrib ke isya. Dia mungkin ngaji, yang ngaji ada kadar kekuatannya. Kadang datang capek, datang ngantuk. Maka kata Anas, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu seringkali sahabat Nabi yantaziruna shalah, mereka menunggu waktu sholat, maksudnya maghrib ke isya, ya. Fayan'asuna, mereka ngantuk hatta takhaffaqa ru'usuhum, sampai kepala mereka teranggu-anggu. Takhaffaqa dari kata khaffaqa. Khaffaqa itu begini, sampai teranggu-anggu. Dan luar biasanya kata Anas, setelah mereka teranggu-anggu, ada azan dari Bilal, summa yaqumuna ila shalah. Mereka bangun langsung sholat, tidak wudu lagi. Nah, inilah yang mau kita bahas. Rupanya kadar ngantuk yang ringan, ijma hampir mayoritas ulama, hampir semua mengatakan la yubtilul wudu, tidak membatalkan wudu. Jadi cuma ngangguk, tidak membatalkan wudu.
Sampai Imam Ibnu Hajar menukil ahli lughah, ahli bahasa, apa yang dimaksud khofako. Khofako itu dagu nempel ke dada, berarti kan udah berat ngantuknya, udah sampai begini, nah udah berat itu. Dan rupanya para sahabat tunggu itu sampai khofako, hatta takhofako ru'usuhum, sampai kepala mereka itu nunduk, terangguk. Ketika azan berkumandang, yakumuna ila sholat, mereka langsung berdiri sholat, tidak berwudu lagi. Ya, nah karena itu hampir saya sampaikan, hampir mayoritas ulama berpendapat tidur atau ngantuk yang ringan tidak membatalkan wudu, kecuali satu, namanya Al-Imam Al-Muzanni namanya. Dia ulama Mesir, teman baiknya Imam Syafi'i, wafat tahun 877. Imam Muzanni mengatakan ngantuk mau berat mau ringan batal. Dia agak lawan arus kesepakatan jumhur. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Muzanni sendirian melawan konsensus atau ijma' seluruh ulama. Tapi ada, saking adilnya Imam Ibnu Hajar, beliau menukilkan ada Imam Muzanni berpendapat ngantuk mau berat mau ringan batal. Cuma ya banyak akhirnya para fuqaha membantah dengan hujah hadis tadi, hadis Anas, hadisnya sahih, hadis Bukhari juga. Apalagi Anas bin Malik ini kan saksi hidup, dia sering merhatikan waktu dia kecil, ya kan waktu itu masih kecil, dia lihat para sahabat nunggu sholat ya seperti itu, khafaqa ru'usuhum, mengangguk-ngangguk, kemudian ya dia tidak mengulang wudunya kembali, ya. Nah karena itu, ya, Imam Ibnu Hajar pun menulis catatan, ya, tanggapan beliau terhadap Imam Muzanni. Kenapa? Imam Muzanni itu kurang objektif. Karena harusnya dia memperhatikan hadis Anas ini. Bismillah. Para imam madhab, para ulama yang membahas tentang batal wudu ini kan kebanyakan tidak batal wudu kalau ngantuk atau tidur ringan, ya. Hampir semua ulama begitu kecuali tadi siapa? Al-Imam Al-Muzanni Al-Misri, dia temannya Imam Syafi'i, orang Kairo. Tapi terbagi-bagi, ulama yang mengatakan tidur ringan atau ngantuk ringan tidak membatalkan wudu terbagi-bagi. Yang pertama Imam Malik dan Imam Az-Zuhri. Imam Malik Al-Imam Az-Zuhri membedakan kalau tidurnya banyak itu bisa batal, tapi kalau tidurnya sedikit nggak batal. Maksudnya duduk bersila, kemudian tidak bersandar, dia punya bokongnya menempel dengan tanah, nggak terangkat, jadi peluang keluar angin itu kecil. Kemudian cuma sebentar aja, mungkin dia dari nunggu-nunggu ada 3 menit dia begini, 3 menit dia bangun lagi, dan tidak berubah posisinya, duduknya. Maka kata Imam Malik dan Imam Az-Zuhri ini tidak batal wudu. Tapi kalau baru mulai habis Isya sampai menjelang azan udah mendengkur kawan ini 30 menit, mimpi pun udah sampai Australia, nah ini jelas batal kata Imam Malik. Karena apa? Tidurnya sudah yakunu kathiran, sudah banyak gitu, sampai sholat menjelang dia tidak bangun-bangun. Ini dia yang dipendapat Imam Malik udah tidur berat. Kemudian ada Imam Ats-Tsauri membedakan tentang posisi, ya. Kata Imam Ats-Tsauri kalau dia berbaring ya batal, kalau duduk ya gak batal. Padahal ada hadis Nabi itu kalau habis qobliyah subuh Nabi sudah berbaring. Nah itu ada kebiasaan Nabi. Nabi itu kalau habis qobliyah subuh berdoa, habis berdoa sebelum iqamah beliau berbaring dengan satu tangan mengarah ke arah kiblat. Itu kebiasaan Nabi. Coba nanti cari hadis-hadisnya. Nabi sering berbaring. Jadi habis nungguin yang lain, mungkin ada yang baru bangun, ada yang masih qobliyah, ada yang baru selesai mandi junub. Makanya di zaman Rasulullah itu iqamahnya lama, mungkin sekitar 30 menit lah.
Kalau sekarang di Madinah, di Mekah itu kurang lebih 20 menit, tapi agak dipercepat pasca Covid ini. Kami perhatikan agak dipercepat. Dulu sholat biasa saja bisa 20 menit, 15 menit. Sekarang agak cepat, paling 10 menit sudah dikomatkan. Ya, dan sekarang kalau Anda pergi ke sana, imam-imam itu baca iftitahnya nggak pernah panjang. Bacaan maghrib, isya, Jumat pun agak pendek, kecuali subuh tetap panjang. Saya pernah dengar Syekh Yasir Ad-Dusari baca surah Al-Qamar 1, 2, 3 halaman langsung habis. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya pendek-pendek aja. Waktu Jumat di Masjidil Haram, Syekh Sudais yang jadi khotib, khutbahnya panjang pula, hampir 50 menit khutbahnya. Sholatnya beliau cuma baca idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi sekarang seperti itu. Ya, jadi walaupun ada posisi tidur yang dia baring, tapi dia tidak terlelap, dia cuma berbaring saja, ya, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian ada juga ulama yang membedakan baringnya bersandar atau tidak, begitu, ya. Nah, pendapat yang paling objektif dalam kehati-hatian dalam bab ini sebenarnya pendapat Imam Syafi'i, ya. Kalau Imam Syafi'i, ya, beliau memberi perincian kalau duduknya, ya, istiqor, maksudnya istiqor itu stabil duduknya, dia betul-betul duduk walaupun ngantuk, teranggut-anggut, tapi bokong tidak terangkat dari tanah, stabil, nggak goyang-goyang, nggak gini-gini, cuma gini aja, itu tidak membatalkan wudu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Qaulul Jadidnya. Ya, dan ini yang saya condong kepadanya. Jadi kalau ada yang ngantuk Jumatan, ya, itu namanya khafaqah, maka dia tidak perlu lagi berwudu selama duduknya dalam keadaan stabil. Tapi kalau tak stabil, tiba-tiba begini, keluar angin, ya itu tidak bisa. Ya, makanya yang jadi pandangan Imam Syafi'i, apakah duduknya dia punya bagian bokongnya itu terangkat atau tidak. Kalau terangkat, maka kemungkinan seperti itu. Begitu juga Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Muhadzab. Imam Nawawi dalam kitab Muhadzab mengatakan apa? Kalau ada seseorang, ya namu tertidur wa huwa jalis, dan dia dalam keadaan duduk, ya, dan tempat keluarnya hadas menempel ke tanah, maka dalam mazhab kami, kata Imam Nawawi, la yubtilul wudu, wudunya tidak batal. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Muhadzab, ya, selama tadi, ya, bagian keluarnya hadas atau keluar angin itu menempel ke tanah, ke lantai, ya. Nah, seperti itu. Tapi pendapat Imam Muzani tetap batal, menyelisihi ijma' para ulama. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kekhawatiran? Karena ada ilat. Ilatnya apa? Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza shalla, kalau dia salat wa huwa na'is, dalam keadaan ngantuk, dia tak tahu dia lagi istighfar atau lagi mencela. Itu yang menjadi ilat. Ya. Yang menjadi permasalahan adalah itu, ya. Kenapa? Karena kalau sholat yang isinya doa, zikir, dan pujian akhirnya terganti karena berkurangnya fungsi indera menjadi celaan, cacian, bisa cacat dong sholatnya. Jangankan masalah zikir bacaan itu, kita membicarakan tentang Al-Fatihah saja, kalau berganti makhraj aja bahaya kan? Apalagi sampai merubah diksi yang tadinya harapan kebaikan, rahmat, tapi menjadi cacian, makian, umpatan, apalagi laknat, na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka ini kehati-hatian. Nah, kemudian, ya, ada hadis lain yang menjadi penguat. Hadisnya dari Anas juga. Bunyinya, idza na'asa ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian mengantuk fis shalah, dalam ketika salat, falyanam, maka hendaknya dia tidur
hatta ya'lam ma yaqra, sampai dia tahu apa yang dia baca. Sama kan? Supaya tetap bisa fokus. Tapi ada kata-kata yang tegas, falyanam, hendaknya tidur. Tapi Imam Ibnu Hajar ya menukil pendapat seorang ulama namanya Al-Muhallab. Apa kata beliau? Yang dimaksud hadis ini falyarqud, hendaknya tidur, atau falyanam, hendaknya dia tidur, maksudnya ini qiyamul lail. Kalau kita lagi tahajud, qiyamul lail, salat malam, tidur kurang, atau ya tidurnya bantut lah, ada orang belum puas, tiba-tiba dia terbangun, ngantuknya masih 80%, nyawanya masih 20%, belum loading lagi, dipaksa dia salat, dipaksa dia, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abadtum wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Enggak selesai. Ini falyanam. Karena apa? Ini kan sholat malam. Makanya saya bilang, yanam itu bukan 3 jam, enggak. Jadi aja 15 menit menghilangkan nu'as, rasa ngantuk itu sudah ikhtiar, falyanam. Ya, makanya kata Imam Muhallab dinukil Imam Ibnu Hajar, hadis suruh tidur dulu, maksudnya waktu kamu sholat qiyamul lail, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu lanjut, kenapa? Kan sholat fardu bukan jam ngantuk. Sholat fardu nggak ada yang jam ngantuk. Paling tantangannya ya subuh, isya kan masih belum tinggi malamnya, maghrib apalagi, zuhur, asar, tapi capek, iya capek. Tapi dalam sholat fardu kata Imam Ibnu Hajar bukan termasuk menggunakan dalil hadis ini. Ini ya beliau mengatakan pendapat ya Al-Muhallab berlaku ketika kamu sedang sholat malam, karena hadis ini keluar pasti ada kejadian tertentu sampai Nabi ingatkan. Ya, ada yang qiyamul lail, sholat tahajud, bacanya ngaco ngalor ngidul, akhirnya Nabi bilang tidur aja dulu. Kalau sholat fardu mana bisa tidur dulu, kan udah waktunya habis. Nah, makanya beda ketegangan sayur dari Nabi, beda ketegangannya. Sampai Nabi sangat ringan, kalau kamu lagi sholat ngantuk, nggak tahu kamu apa yang kamu baca, mendingan tidur. Oh, nggak mungkin dalam sholat wajib Nabi bilang begitu. Ini kontekstualnya adalah sholat sunnah, ya. Nah itu ya. Nah karena itu yang dianggap ya menjadi permasalahan dalam hilangnya kekhusyuan dalam sholat adalah disfungsinya panca indera saat ngantuk berat, sehingga dia tidak bisa konsentrasi, ya. Dan apalagi itu terjadi di sholat malam, dan itu pernah kami rasakan, pernah zaman-zaman di pondok dulu, kiai bangun jam 2, kita lagi daurah, di daurah itu kiai ngajak tahajud bersama, bacanya 3 juz gitu kan. Tadi malam waktu mau tidur ngobrol pula sama kawan santri lain, akhirnya tidur jam 12:30, bangun jam 2, seperti itu. Baca nggak akan bisa nyambung, lebih baik tidur dulu menghilangkan kantuk baru nanti sholat, dalam konteks sholat malam, ya.